Selamat malam untuk Just Talkers. Kembali lagi, gue ingin membuat sedikit rangkuman tentang timnas U20 futsal. Pertama-tama gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka, para pemain, para tim pelatih, tim manajemen, karena yang kalian tidak hanya membuat sebuah sejarah dalam dunia futsal Indonesia dengan masuk ke 4 besar Piala Asia, tapi juga menunjukkan bahwa terutama kepada tim-tim Liga Pro, Liga Amatir, dan seluruh Indonesia, bagaimana bermain futsal yang benar, futsal yang sesuai dengan kapasitas kita. Oke? Kalau gue bilang benar itu kan ya di mana-mana futsal juga benar, tapi belum tentu sesuai dengan kapasitas kita, dan ini ditunjukkan oleh Kensuke. Kalau gue melihat eventnya Kensuke sebelumnya, jelas Kensuke belajar. Coach Ken ini belajar dari kesalahan-kesalahannya, dan akhirnya dia membuat sebuah perubahan dibanding AFF senior, bahwa futsal Indonesia, kapasitas pemain Indonesia itu seperti ini loh. Oke? Dan dia membuat perubahan dan berhasil. Sebenarnya untuk fans kardus yang merasa kecewa bahwa kita kalah lawan Iran, dibantai pemain Gaini, itu gue gak setuju sama sekali. Bahwa kita kalah kelas, iya. Kalian aja yang terlalu lebay pada saat friendly match lawan Iran, menang di Taiwan, seolah-olah kita udah ngehajar Iran dan lain-lain. Jangan lupa, Iran itu levelnya sudah dunia. Timnas senior Iran itu nomor 4 di dunia. Oke? Dan kita masih dalam proses perjalanan, masih jauh menuju ke sana. Jadi yang ditunjukkan oleh para pemain ini sudah luar biasa, di luar ekspektasi gue, di atas kemampuan mereka sendiri. Oke. Kalau gue boleh kasih nilai 0 sampai 10, gue kasih nilai 8, 8,5 terhadap tim ini. Karena mereka tidak punya jam terbang banyak, dan mereka membuktikan dengan kolektivitas, tidak tergantung oleh 1-2 orang, mereka bisa mampu masuk 4 besar. Walaupun hasilnya mungkin untuk fans kardus tidak menyenangkan, tapi untuk gue sih hasil yang ini udah luar biasa, luar biasa banget. Kalian lupa mungkin bahwa liga kita, futsal Indonesia ini sedang berkembang. Oke? Kita sedang dan kita butuh waktu, kita butuh jam terbang banyak untuk bisa meraih apa yang sudah diraih oleh Jepang, Thailand, dan Iran. Jangan heran juga kalau Jepang menjadi juara. Yang menjadi kejutan dalam turnamen ini kan Afghanistan. Tapi sebenarnya nggak heran juga, karena sebagian besar adalah Afghanistan yang lahir atau besar di Iran, yang sudah memiliki jam terbang di Liga Iran dan lain-lain. Maka dari itu mereka mengejutkan karena membawa bendera Afghanistan. Sebenarnya bisa membawa, kalau untuk gue sih mereka adalah tim Iran B. Oke. Terus kalau kita rangkum lagi, mereka kalah lawan Afghanistan, itu untuk gue peaknya. Karena lawan Afghanistan kita kalahnya di extra time loh. Kita sudah 2 kali ketinggalan, menunjukkan fighting spirit yang luar biasa. Mereka tampil lagi, bangkit lagi. Dari sisi permainan, gue bilang sangat bagus. Hanya kelengahan, kurang fokus. Tapi itu bisa terjadi dengan tim ini, ya. Itu distrap oleh Afghanistan. Dan itu benar-benar peak performance-nya dari 4 pertandingan. Kita sudah bahas di video-video gue sebelumnya. Pertandingan pertama lawan Taiwan bikin banyak kesalahan, tapi meningkat terus. Oke. Terus lawan Irak, lawan Vietnam, akhirnya lawan Afghanistan kalah di extra time, sesuatu yang sama sekali tidak memalukan. Mereka keluar lapangan dengan tegak kepala, dan akhirnya lawan Iran, dari sisi skor mereka dibantai, iya. Tapi kalau dibilang apakah mereka bermain buruk? Enggak. Sebenarnya gue bilang enggak buruk amat. Hanya kesalahan yang mereka lakukan melawan
Irak, Taiwan, dan Vietnam tidak distrap, lawan Afghanistan dan lawan Iran benar-benar distrap. Oke. Kesalahan-kesalahan lah kita belajar. Justru untuk gue sebuah hal yang positif. Dari terutama match lawan Iran kita belajar banyak sekali. Jangan lupa habis ini kita akan fokus ke senior. Tanggal 30 gue akan ke Jogja, tanggal 1 kita mulai seleksi. Semoga Ken akan menerapkan strategi ini mungkin dengan sedikit perubahan ke timnas senior, karena ini adalah strategi yang cocok bermain 3-1 tanpa pivot statis. Jadi pivotnya harus aktif, bergantian posisi. Oke. Kita lihat dari sisi fisik kita kalah. Nah, ini salah satu pemain yang kemarin lawan Iran agak maksa untuk ngelewatin. Kita kalah. Ini harus kita pelajari juga. Di timnas senior kita tidak boleh bermain beradu secara fisik. Oke. Terus kolektivitas itu kita harus andalkan, ya. Efektivitas lawan Iran minimal bisa cetak 3 gol. 2 kali depan gawang nggak masuk. Ini harus ditingkatkan. Salah satu yang harus difokuskan adalah shooting ke atas. Kita ini agak kurang untuk shooting ke atas. Bolanya bola bawah semua. Sementara kiper turun ya nggak bakal dapat. Apalagi masalah positioning. Kadang mereka bermain dengan 3 pemain, 1 pemain tidak terlibat. Ini harus dirubah lagi untuk timnas senior. Jadi intinya ada beberapa faktor yang harus kita perbaiki ke senior, tapi banyak faktor juga yang akan kita pelajari, yang akan kita terapkan, kita teruskan di timnas senior. Jadi kalau untuk fans nyinyir Kensuke atau timnas kalian itu nggak ngerti futsal. Ini sudah dalam sejarah futsal yang dilakukan oleh Coach Ken, ini sudah yang terbaik. Oke. Semoga Coach Ken belajar juga dari sini para pelatih, sehingga kita di senior kita memiliki target untuk masuk 4 besar juga di Asia. Semoga itu juga tercapai. Karena perjalanan masih sangat jauh. Juli, Oktober sudah ada Piala AFF. Sementara di September ada MNC Cup. Semoga kita masih ada berapa match ke luar negeri lagi, karena itu penting sekali buat timnas senior dan juga mematangkan. Dan set piece-nya harus kita matangkan lagi. Oke. Jadi dengan pertandingan kemarin lawan Iran itu menunjukkan betapa pentingnya kita juga harus bisa menjaga emosi, menerapkan apa yang diinginkan oleh Kensuke. Nah, itu di Iran di babak pertama gue tidak melihat itu. Apakah salah Ken? Enggak, itu salah pemain. Pemain tidak terlalu fokus, tapi nggak bisa disalahkan juga. Mereka ini masih berkembang. Jadi kesalahan itu pasti terjadi. Kesalahan demi kesalahan pasti mereka lakukan. Tapi secara overall mereka sudah bermain luar biasa, memberikan segalanya. Nah, disinilah yang gue harap pemain senior itu akan belajar. Jadi semoga kalian juga tetap mendukung tim U20 ini. Gue nggak tahu tim ini mau dikemanakan, tapi jelas-jelas semoga tetap digabungkan kayak musim lalu, bermain di Liga Pro lagi sehingga mendapatkan jam terbang. Karena minimal setengah dari tim ini layak mendapatkan layak menjadi pemain timnas senior, layak diberi kesempatan lah, minimal setengah. Pemain kayak Sanjaya, Xavier, Firman dan lain-lain. Ini juga apa yang dilakukan ya. Kalau bicara Firman, kalau gue harus pilih satu pemain, Firman akan gue pilih. Pemain yang sangat menonjol. Dia memiliki segalanya. Tapi dia juga memberikan contoh yang buruk kemarin, mendapatkan 2 kali kartu kuning. Ini gue selalu wanti-wanti kepada pemain, tidak boleh protes ke wasit. Pada saat lu tidak bisa kontrol ego lu, kontrol emosi lu, yang dirugikan siapa? Lu merugikan tim. Lu bermain buat diri lu sendiri. Lu ingin ego lu terpenuhi. Ini yang salah satu faktor non teknis yang harus dipelajari oleh adik-adik di U20. Tapi gue yakin Firman juga belajar dari kesalahan ini. Dan ini tidak boleh terjadi di timnas senior. Kalau di tim gue, entah itu di Elektrik PLN dulu atau di Cosmo atau di apa, gue selalu melarang pemain gue untuk protes ke wasit. Dan tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak perlu sama sekali. Tapi ini sekali lagi, ini adalah proses yang harus kita alami. Jadi
match lawan Iran itu untuk gue sangat berharga sekali, sangat penting buat kedepannya, terutama 2 match terakhir. Afghanistan juga, ntar kita pasti akan melihat videonya ulang dengan tim pelatih, di mana yang harus kita ikutin, kita lanjutkan, di mana harus kita perbaiki. Dan itu 5 match ini akan menjadi tolak ukur untuk ke timnas senior. Jadi secara overall nilai 8,5 sudah luar biasa untuk kalian, melebihi segala ekspektasi dari publik atau pelaku futsal di Indonesia. Kalian sudah luar biasa. Tetap terapkan apa yang diberikan oleh Ken ke depannya, dan lebih disiplin lagi, jaga makanan dan lain-lain. Semoga sukses selalu ke depannya dimanapun kalian bermain. Thank you.